Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri dan yang kami hormati para hadirin yang sedang memirsa video ini. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala kenikmatan yang telah diberikan dari keimanan, keislaman hingga keihsanan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang telah diberikan, saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini, bagi kita sebagai manusia dan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada kita sebagai manusia di bangsa ini? Tepat, krisis perpecahan umat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diatasi. Sebagai generasi milenial, kita hendaknya memahami era 4.0 atau era digital mampu memberikan akses yang cepat dalam menggali segala informasi. Akses yang cepat dalam menerima dan memberikan informasi menjadi titik dasar bahwa hal-hal negatif dapat timbul setelahnya. Jika kita sebagai generasi milenial mudah memberikan informasi tanpa konfirmasi atau mengkajinya terlebih dahulu, hal yang timbul adalah berita palsu atau hoaks. Namun, jika berfokus pada kebebasan berbicara tanpa filtrasi terlebih dahulu dengan bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Hal buruk yang terjadi adalah hate speech atau ujaran kebencian. Generasi milenial dan dunia digital merupakan suatu bentuk simbiosis yang tidak dapat dipisahkan. Sekarang, bagaimana kita mewujudkan simbiosis yang baik untuk terciptanya ekosistem digital yang baik pula? Lalu, langkah apa saja yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial untuk mengurangi dampak negatif tersebut? Pertama, adalah meyakini bahwa generasi milenial juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang baik, hendaknya kita ketahui bahwa memberikan kabar bohong dalam menebar kebaikan adalah hal yang salah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat bahwa tidak boleh menghina kaum lain. Hadirin yang saya hormati, langkah kedua yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial adalah mengimplementasikan literasi digital baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kita kembali kepada permasalahan awal yang selalu menjadi cermin kita sebagai pembelajar, yaitu permasalahan literasi yang kita miliki. Hasil survei Program of International Student Assessment atau kepanjangan dari PISA tahun 2015 dan yang diumumkan pada awal Desember tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa literasi Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Tentu ini menjadi bom waktu bagi kaum milenial seperti kita jika tidak mampu mengubahnya. Survei tersebut menjadi tolak ukur kita dalam mengolah informasi. Hal tersebut dikarenakan oleh literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dipahami sebagai kemampuan memanfaatkan hasil bacaan tersebut untuk kecakapan hidup pembacanya di revolusi digital 4.0. Dalam keluarga, kita hendaknya memilih acara televisi dan radio yang edukatif, aplikasi yang bermanfaat dan mengurangi penggunaan gawai yang berlebihan. Perlu kita sadari bahwa kehadiran orang tua kita sangatlah penting sebagai fasilitator. Dalam sekolah, kita hendaknya mencari dan memilih sumber ilmu yang lebih bermutu, agar waktu yang kita gunakan dalam mengakses internet tidaklah terbuang sia-sia. Jika terdapat pesan yang masuk pada media sosial kita, lebih baik kita membacanya dan mengoreksi sebelum kita bagikan kepada orang lain, atau dalam kata lain kita dapat memotong rantai penyebaran berita bohong. Sebagai generasi milenial yang masih pelajar,
perlu kita ketahui bahwa kita harus memahami nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan memahami bahwa media digital seperti sekeping mata uang, kebebasan berekspresi di satu sisi, dan pelanggaran privasi di sisi lain. Kedua sisi itu harus dipahami dan digunakan dalam jangkauan tertentu sehingga tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah makhluk beradab dan generasi yang baik dalam mengolah informasi. Hadirin yang saya hormati. Sebagai masyarakat, kita hendaknya bisa terjun sebagai seseorang yang memberikan nasihat bahwa media sosial harus digunakan dengan baik dan tepat. Setidaknya kita dapat memberikan nasihat tersebut kepada orang yang paling dekat dengan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cahaya surya tenggelam di barat, semburatnya hilang, timbullah senja. Mohon maaf dalam bertutur dan berbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.